Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 12 UPW. Bagaimana kabarnya? Harapan saya semoga Ananda masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalani aktivitas pagi ini dengan baik. Pada kesempatan ini kembali kita belajar melalui video pembelajaran pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan. Materi kita hari ini masih melanjutkan langkah-langkah penghitungan tiket internasional. Pada video sebelumnya kita sudah membahas langkah pertama, yaitu menentukan FCP, langkah yang kedua menentukan NUC, dan langkah yang ketiga menentukan role. Untuk selanjutnya pada video ini kita akan membahas langkah yang keempat, yaitu menentukan MPM, kemudian yang kelima menentukan TPM, dan langkah yang keenam adalah menentukan EMA. MPM atau Maximum Permitted Mileage adalah jarak maksimal yang diizinkan untuk ditempuh dalam suatu rute penerbangan. Bagaimana menentukan MPM? Menentukan MPM pada sebuah rute perjalanan adalah dari kota asal ke kota tujuan yang disesuaikan dengan global indikator. Contoh, rute Jakarta, BKK, AMS, London. Kota asal dari rute tersebut adalah Jakarta, sedangkan kota tujuannya adalah London. Maka MPM yang akan kita lihat di buku PAT adalah Jakarta London. MPM Jakarta London dengan global indikatornya EH adalah 9116. Langkah yang kelima adalah menentukan TPM. TPM atau Ticketed Point Mileage adalah jarak langsung antara satu kota dengan kota lain dalam suatu rute penerbangan. Lebih ringkasnya, TPM tersebut bisa dikatakan jarak per sektor. Tabel TPM dapat dilihat pada buku PAT bagian General Rule. Cara membacanya dimulai dari kota yang memiliki cetak tebal atau bold yang merupakan kota keberangkatan menuju ke kota lain yang merupakan kota singgah atau kota antara sampai akhirnya di kota tujuan. Sedangkan total TPM atau TTPM merupakan hasil penjumlahan TPM kota-kota yang ada dalam rangkaian rute perjalanannya. Contoh rute MIL, ZRH, BKK, dan SIN. Origin point atau kota keberangkatan dari rute tersebut adalah MIL atau Milan. Sedangkan destination point atau kota tujuannya adalah Singapura. Zurich dan BKK adalah intermediate point atau kota antara. TPM yang dapat
kita lihat pada buku 4 bagian general rule dari rute tersebut adalah Milan ke Zurich, Zurich ke BKK, BKK ke Sint. TPM dari Milan yang kita lihat bercetak tebal ke Zurich adalah 113. Kemudian Zurich yang bercetak tebal ke BKK adalah TPM-nya 5669. Selanjutnya BKK ke Sint, BKK yang bercetak tebal ke Sint TPM-nya adalah 894. Jadi total TPM dari rute tersebut adalah 6676 dari penjumlahan 113 tambah 5669 tambah 894. Berikut langkah yang keenam adalah EMA. EMA atau Extra Mileage Allowance adalah jarak tambahan yang diberikan jika melakukan perjalanan melalui kota-kota tertentu. EMA berfungsi untuk mengurangi jarak agar tidak terjadi kelebihan jarak tempuh dari yang diizinkan untuk menghindari biaya ekstra atau EMS. Menentukan EMA dapat dilakukan setelah adanya total TPM, karena EMA dapat terjadi apabila total TPM melebihi MPM. Contoh rute adalah JKT, Sint, BKK, BOM, DEL. Setelah ditentukan TPM dan diketahui jumlah TPM atau TTPM dari rute tersebut, yaitu 4033 dan MPM-nya 3742, maka rute tersebut TPM-nya lebih besar dari MPM. Karena TTPM-nya lebih besar dari MPM, maka dapatlah dilihat tabel EMA yang disesuaikan dengan traffic conference dari rute perjalanan yang ditempuh. Karena rute perjalanan tersebut adalah termasuk TC3, maka yang dilihat dalam daftar EMA adalah TC3. Pada daftar tersebut, EMA dari BOM-DEL sama dengan 700, maka TTPM 4033 dikurang 700 sama dengan 3333. Jadi total TPM setelah EMA adalah 3333. Berikut adalah contoh tabel EMA. Tabel EMA terdapat pada buku General Rule yang terdiri dari 4 kolom. Kolom yang pertama between, kemudian and, via, dan TPM deduction. Untuk melihat cara pemakaiannya, hendaklah diketahui terlebih dahulu kota-kota yang tertera dalam kolom between serta and, yang berarti berlaku bolak-balik. Angka dalam kolom TPM deduction adalah jumlah pengurangan yang dapat diterapkan untuk mengurangi total TPM. Sedangkan kota-kota yang terdapat pada kolom via adalah kota-kota yang dilaluinya. Bila tidak melewati kota-kota tersebut seperti yang tertera pada kolom via, maka pengurangannya tidak dapat digunakan. Walaupun kota origin dan destination-nya dari rute yang dilaluinya sama seperti yang terdapat pada kolom between
M dan N. Demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat Ananda pahami dengan baik. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.